Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi pengambilan keputusan. Nah, kita mulai dari definisi pengambilan keputusan. Ya, jadi pengambilan keputusan itu adalah pilihan, ya, pilihan atau kita menetapkan suatu pilihan yang tentunya pilihan tersebut menguntungkan, ya, bagi kita di dalam atau sebagai pengambil keputusan. Nah, itu adalah definisi dari pengambilan keputusan. Jadi menetapkan pilihan yang tentunya pilihan tersebut menguntungkan bagi pengambil keputusan. Nah, itu adalah definisi pengambilan keputusan. Oke, nah jenis pengambilan keputusan ada dua, ya, menurut Herbert Simon, ya, yaitu keputusan yang terprogram dan juga keputusan yang tidak terprogram. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, keputusan terprogram, ya, apabila ada masalah, ya, keputusan tersebut tentunya dilakukan secara berulang dan rutin. Ya, ini terprogram. Ya, jadi setiap bulan ketika ada masalah yang sama, ya, maka kita menggunakan keputusan yang sama pula. Ya. Kemudian ada keputusan tidak terprogram. Nah, keputusan tidak terprogram ini, ya, ketika ada suatu masalah, ya, masalah tersebut, ya, kita tentunya masalah tersebut adalah masalah yang baru, ya, atau bukan masalah yang rutin, ya, bukan yang masalah yang berulang, ya. Jadi untuk keputusan tidak terprogram ini masalahnya adalah masalah baru atau masalah yang kompleks. Nah, kemudian dilihat dari prosedurnya, ya, untuk keputusan terprogram ini, ya, itu berupa aturan-aturan, prosedur operasi dan kebijakan. Ya, jadi di dalam keputusan terprogram ini, ya, sudah ada prosedur, ya, tentang aturan-aturan untuk pengambilan keputusannya. Ya, sedangkan untuk keputusan tidak terprogram, ya, kita mengutamakan kreativitas kita untuk pengambilan keputusan yang baru ini atau yang kompleks ini, ya, terhadap masalah yang baru atau kompleks. Ya, kemudian contohnya misalkan keputusan terprogram ini adalah penetapan gaji karyawan, ya, promosi jabatan, penetapan persediaan barang dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keputusan terprogram. Nah, kemudian keputusan tidak terprogram contohnya adalah penanganan masalah inflasi, ya. Ini masalah yang kompleks nih. Ya, kemudian pengenalan produk baru, ya. Kemudian perkara hukum dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari keputusan terprogram maupun keputusan tidak terprogram. Nah, tahap pengambilan keputusannya yang pertama adalah mengidentifikasi dan definisi masalah. Nah, ketika ada masalah, ya, kita harus mendefinisikan atau kita harus tahu masalah itu seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketika sudah ada masalah, maka tentunya kita harus mencari solusi. Ya. Nah, solusi tersebut, ya, itu pasti ada banyak. Ya, di dalam solusi untuk mengatasi masalah itu banyak sekali. Ya, makanya kita harus menuliskan atau mengembangkan alternatif dari solusi tersebut. Ya, untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian setelah itu kita evaluasi alternatif pemecahannya. Ya, kita evaluasi dulu. Ya, alternatifnya seperti apa. Ya. Kemudian setelah itu memilih alternatif. Ya, setelah ada alternatif solusi untuk memecahkan suatu masalah, ya, kita harus memilih salah satu. Ya. Nah, tentunya alternatif tersebut, ya, di dalam solusi perumusan masalah atau kita harus memecahkan solusi masalah tersebut, ya, maka kita harus menguntungkan bagi pengambil keputusan. Nah, setelah kita memilih alternatifnya, baru kita implementasikan keputusannya. Nah, ketika kita mengambil keputusan itu, ya, maka kita harus bisa berani untuk mengimplementasikan sebagai solusi terhadap masalah tadi. Nah, setelah itu kita bisa memonitoring. Ya, keputusan yang kita ambil itu kita bisa monitoring, ya. Atau kita lakukan penilaian, ya, dan juga kita melakukan pengendalian. Nah, di sini gaya pengambilan keputusan menurut Robbins dan DeCenzo, ya, ini ada gaya direktif, gaya analitik, gaya konseptual, dan gaya perilaku. Nah, kita mulai dari gaya analitis terlebih dahulu. Nah, di gaya analitis,
Ya, di sini toleransinya tinggi. Ya, maksudnya si pengambil keputusan ini ya dia meminta saran kepada beberapa pihak. Ya, dia meminta saran kepada beberapa pihak. Ya, kemudian dia akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan rasionalnya sendiri. Ya, banyak alternatif yang ditawarkan oleh orang, tetapi balik lagi ya si pengambil keputusan itu yang akan memutuskan. Ya, jadi dia memakai rasionalnya sendiri. Kemudian kalau direktif ya dia memutuskan sendiri ya tanpa dia itu meminta saran kepada orang lain. Ya, ini adalah gaya direktif. Ya, kemudian gaya konseptual ya dia meminta saran kepada orang lain, ya. Nah, setelah saran tersebut diminta kepada orang lain, maka dia bermusyawarah di situ. Ya, ini gaya konseptual. Ya, jadi dia bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan bersama-sama. Ya, ini adalah gaya konseptual. Kemudian yang terakhir ada gaya perilaku. Ya, di gaya perilaku ini, ya dia memecahkan masalah itu bersama-sama, ya memecahkan masalah bersama-sama, ya. Tetapi toleransinya rendah ya. Dia meminta sarannya kepada sedikit orang di sini. Ya, ini adalah gaya perilaku. Ya, sedikit orang, kemudian dia meminta saran kepada si A misalkan, ya. Dia meminta saran untuk pengambilan keputusan tersebut. Nah, kalau konseptual tadi banyak orang, ya, kemudian dilakukan bersama-sama, bermusyawarah bersama-sama dengan orang yang banyak. Tetapi kalau perilaku ini dia meminta saran hanya kepada segelintir orang. Ya. Nah, ini adalah beda antara gaya analitis, gaya direktif, gaya konseptual, dan gaya perilaku. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih.